Kepada Bapak Ibu para pelatihan, diharapkan untuk menonaktifkannya terlebih dahulu mikrofon Bapak Ibu, karena kita akan memulai sesi ketiga latihan whiteboard animation batch 3 kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam Bapak Ibu pelatihan whiteboard animation batch 3 kelompok 5 pada sesi ketiga malam ini. Saya Milkul Musawir yang akan bertindak sebagai host pada malam ini. Untuk moderator akan ada Mbak Zahrani Balkis sebagai moderator, serta untuk pemateri akan diisi oleh Bapak Puryanto. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada moderator Mbak Zahrani Balkis untuk menyampaikan beberapa peraturan dari tata tertib. Halo, suaranya enggak ada? Halo, suaranya kok nggak ada ya? Mulai ya Bu. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, baru terdengar Mbak Sani. Oh iya, baru terdengar. Baik. Baik Bapak dan Ibu, saya ulangi kembali ya untuk tata tertib
video conference tadi. Sekarang masih terdengarkah? Ya, masih. Oh, baik. Baik, Bapak dan Ibu, saya ulangi kembali. Tadi sebenarnya sudah saya bacakan, namun tampaknya mikrofon saya tidak berfungsi dengan baik. Saya ulangi kembali beberapa poin tentang tata tertib video conference pada malam hari ini. Yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum VCon dimulai untuk tes audio. Selanjutnya, hindari penggunaan perangkat VCon dalam satu room. Dengan demikian, kami menyarankan Bapak dan Ibu untuk memilih salah satu jika Anda mempunyai dua perangkat untuk VCon, apakah itu laptop ataupun handphone. Selanjutnya, peraturan ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama VCon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh, agar video conference dapat berlangsung dengan kondusif. Peraturan kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada materi dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chatting. Kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu, jika Anda ingin bertanya ketika ada hal yang tidak diketahui atau kurang dipahami tentang materi pada malam hari ini, silakan mengajukan izin bertanya di kolom chatting terlebih dahulu. Kemudian penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chatting. Dan yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang VCon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Kami informasikan juga, Bapak dan Ibu yang bergabung pada video conference hari ini dan hari yang lain, silakan bergabung dengan menggunakan nama lengkap. Silakan bergabung dengan menggunakan nama lengkap, dengan demikian kehadiran Anda dapat tercatat di daftar presensi atau daftar kehadiran. Jika Bapak dan Ibu tidak menggunakan nama lengkap, maka nama tersebut tidak dapat tercatat atau tidak kami catat sebagai peserta yang hadir pada video conference. Demikian tata tertib video conference untuk hari ini dan hari selanjutnya. Selanjutnya kami persilakan Bapak Puryanto untuk memulai sesi diskusi sesi 3 pada malam hari ini. Silakan. Gimana suara saya? Oke, Pak. Jelas. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Hanya saja videonya belum aktif ya, Pak? Oh iya, bentar. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Puryanto. Bapak, Ibu, guru, dimanapun Anda berada, malam ini kita akan sama-sama belajar tentang pembuatan bahan ajar digital, khususnya animasi, yang kita sebut dengan whiteboard animation ya. Nah, pada sesi ketiga ini, kita telah membuka materi dua sesi. Yang pertama, kalau kita cek di MOOC, mohon izin saya akan sharing. Oke, saya akan sharing. Nah, di sini saya akan membuka course-nya ya. Di sini kalau di animasi drawing ada sesi 5, sesi 6. Nah, sesi 5 ini adalah berjudul merancang skenario video animasi pembelajaran. Berikutnya ada sesi 6 itu menyusun aset visual. Nah, desain materinya di awal Bapak Ibu diajarkan bagaimana cara mendaftar akun, kemudian bagaimana cara instalasi, kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur video scribe untuk membuat bahan ajar digital animasi. Kemudian kita sekarang setelah Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fiturnya dalam hal yang sederhana, kita akan tingkatkan kompetensinya menjadi perancangan skenario. Di awal Bapak Ibu sudah mencoba, apapun hasilnya. Nah, di sini saya akan berbagi dalam pembuatan bahan ajar itu memang sebaiknya dirancang ya. Dirancang terlebih dahulu. Yang pertama adalah
bagaimana nanti skenarionya, bagaimana nanti isinya, bagaimana kerunutan antar materi, kemudian nanti visualnya apa saja, nanti di adegan ini akan ada apa saja. Nah, seperti itu harus didesain dari awal, karena tanpa kita konsep terlebih dahulu, biasanya kita tidak ada panduan yang jelas. Setidaknya kalau kita memiliki rencana, kemudian kita tinggal menjalankan. Tentunya namanya rencana pasti ada improvisasi ketika dikerjakan. Bisa jadi malah ada penambahan yang lebih baik, ada juga yang pengurangan karena kendala teknis misalnya seperti itu. Nah, di sini pada materi kelima kita akan coba cek. Di sini ada materi brainstorming. Brainstorming ini kalau kita lihat di materinya di sini, jadi bisa kita simak di sini. Cara termudah untuk mendapatkan ide terbaik adalah dengan mencari ide sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa brainstorming, misalnya paling bagus untuk mendesain atau merancang bahan ajar ini adalah dengan sesama teman guru yang mapelnya sama. Itu saran saya. Misalnya ada MGMP matematika, MGMP agama, MGMP bahasa Indonesia. Nah, guru-guru ini bisa brainstorming, karena dengan adanya brainstorming ini kita mudah sekali mendapatkan ide terbaik, karena memang berasal dari berbagai macam sumber ya, dari teman sejawat. Nah, berikutnya di sini tujuannya apa? Kenapa mesti brainstorming ya? Kalau bisa dibilang brainstorming ini adalah diskusi untuk mencari ide ya. Secara singkat seperti itu. Nah, tujuannya adalah merancang ide dasar video atau animasi pembelajaran. Nah, secara prakteknya seperti apa? Jadi kalau brainstorming itu yang pertama adalah setiap kelompok bisa diberikan flip chart atau sticky note ya, atau kertas apapun. Nah, dibagikan kertasnya, kemudian masing-masing peserta cari ide sebanyak mungkin yang ditentukan, misalnya topiknya oleh ketua kelompoknya, kita membahas tentang metamorfosis misalnya ya. Jadi apa saja yang nanti berhubungan dengan itu. Kemudian sama sekali kalau brainstorming ini dilarang untuk melarang. Maksudnya seperti apa? Kalau ada temennya nyeletuk ada ide ini, itu jangan dikritisi, nggak boleh. Jadi diungkapkan aja sebanyak-banyaknya. Nggak boleh melarang, misalnya ide ini dilarang, jangan ditulis dulu. Nah, ide yang berbeda justru sangat diharapkan, tidak ada ide yang salah. Tapi nanti di sini akan ada tahapan selanjutnya, yaitu pengkategorian ide yang sama akan disortir seperti itu. Nah, brainstorming sebaiknya dilakukan secara berkelompok atau lintas keilmuan. Nah, itu kalau ini dalam hal brainstorming memecahkan masalah. Biasanya ada proyeknya seperti itu. Kalau kita di sini lebih ke arah bagaimana mendesain pembelajaran. Nah, berikutnya di sini akan ada penjelasan. Jadi brainstorming itu adalah cara mengeluarkan seluruh ide atau gagasan Anda tanpa harus dikritisi, seperti itu. Nah, setelah idenya dikeluarkan, dikelompokkan, kemudian kalau kategorinya sejenis, gagasannya sama, satu tema atau berhubungan, nah itu bisa dikelompokkan. Seperti itu. Artinya kita menampung semua. Nanti dari pengkategorian itu akan ada satu yang memang harus ini keluar, seperti itu. Ini kalau memang proyeknya adalah proyek yang serius, seperti itu. Nah, mungkin itu saja bekalnya. Nah, saya sampaikan dari awal bahwa tools video scribe itu sebenarnya tidak hanya untuk pendidikan. Pada umumnya, tools ini digunakan untuk orang-orang berwirausaha ya. Jadi untuk presentasi bisnis, kemudian memasarkan produknya melalui penyajian presentasi yang menarik gitu. Nah, itu cara brainstormingnya kurang lebih yang saya sampaikan ini. Kalau kaitannya dengan pendidikan, nanti disesuaikan saja. Kurang lebih sama, tapi ini mungkin
nggak diturunkan berapa bagian ya. Nah, setelah brainstorming, brainstorming ini bisa dilakukan dengan siswa. Jadi nanti Bapak Ibu melakukan, biasakan mereka agar berpikir kritis, mereka harus mengeluarkan gagasan, tidak harus semua itu dari gurunya. Kalau pendidikan abad 21 harus kolaborasi satu sama lain, mereka harus discover, banyak mencari, ada clue-nya dari gurunya, mereka yang mencari di berbagai media, bisa internet, bisa apapun. Kalau dulu tempat bertanya hanya guru ya, seperti itu. Nah, sekarang ada yang namanya storyline. Nah, kalau kita klik storyline akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, storyline ini sebetulnya desain. Kalau sebuah film itu ada yang namanya skenario atau skripnya. Nah, ini kurang lebih sama. Ini malah kita singkatkan, kita padatkan. Pada dasarnya setiap orang itu membuat semacam storyline itu berbeda. Ada orang yang menyebutnya storyboard ya. Ada yang kalau storyboard itu lebih pada gambar komik. Storyboard itu bukan seperti ini. Jadi storyboard itu kalau Bapak Ibu baca komik, kemudian di bawahnya ada dialognya apa ini. Nah, itu adalah storyboard. Jadi nanti jangan sampai salah membedakan bahwa ada skrip, ada sinopsis, ada storyboard gitu. Nah, seperti itu. Di sini saya akan ini berdasarkan rumusan saya pribadi bahwa kurang lebih kalau mendesain sebuah pembelajaran itu saya paling mudah menggunakan suatu acuan seperti ini. Ya, ini sebagai contoh media pembelajaran animasi drawing, biologi, mohon maaf, metamorfosis kupu-kupu. Nah, ditulis oleh siapa? Ini penting sekali Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menulis apapun, jangan sampai lupa menulis oleh siapa gitu. Makanya di animasi itu banyak sering yang upload, tapi tidak jelas siapa yang membuat. Kredit itu adalah sangat penting untuk arsip atau dokumentasi kita, yaitu jejak-jejak kita. Kalau sekarang jejak digital yang harus kita tinggalkan seperti itu. Di sini saya membahasakan kalau kita di ranah film atau animasi ada yang namanya sinopsis. Tapi kalau ini bahasnya terlalu kurang bisa dipahami, paling gampang adalah deskripsinya seperti apa. Ceritakan secara singkat. Misalnya adalah pada bab metamorfosis, itu ada perubahan wujud yang dialami dan seterusnya. Jadi ada perubahan wujud dari fase ke fase. Ini kita buat deskripsinya dulu agar kita jelas apa yang akan dibuat gitu. Jadi memang sebaiknya harus didesain seperti ini, tidak langsung kita pegang toolsnya kemudian langsung buat. Itu biasanya kita mencernanya agak lama. Kalau di sebuah perusahaan ataupun pengembang alat media pembelajaran itu kurang lebih sama seperti ini. Berikutnya adalah saya membagi sebuah tabel itu untuk memudahkan kita dalam hal merancang ya. Yang pertama ini kalau di istilah film ada yang namanya cut. Cut itu kalau Bapak Ibu bisa bayangkan nonton sinetron ataupun nonton film, ada yang papan itu ya, yang dicekrek gitu, nanti cut satu artinya adalah dia adegan pertama gitu, atau shoot pertama. Nah, di sini itu terlalu susah, makanya di sini saya bahasakan ini seperti PowerPoint saja. Di sini ada yang namanya slide saja. Kalau susah bilang cut itu adalah slide gitu ya. Kemudian di sini ya saya ada tabel lagi yaitu storyline. Storyline adalah alur cerita ya. Alur ceritanya ini saya buat merah di sini artinya benang merahnya. Jadi saling mengait satu antara adegan satu dengan adegan setelahnya. Ini mengikat ya. Nah, makanya ini saya beri tanda merah seperti ini. Ketiga, di sini ada kolom yang namanya aset visual. Ketika nanti ada alur cerita, gambarnya apa sih? Nah, aset visual itu gambarnya. Kemudian ada berikutnya, di tabel berikutnya di sini, ada yang namanya narasi atau voice over. Voice over adalah kita menjadikan suara-suara pembuatnya ya. Atau kita bisa, kalau kita
malu dengan suara kita, bisa kita menggunakan suara yang menurut kita cocok. Misalkan, oh saya nggak pede karena suara saya medok. Nah, saya orang Jawa, misalnya seperti itu. Oh, gunakan dialek yang universal, misalnya dialek orang Jakarta. Seperti itu. Nah, itu agar nanti bisa universal seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi tergantung ya narasi. Kemudian ada musik ilustrasi. Nah, kita bisa menggunakan musik yang tersedia di video scribe. Di situ kan ada musik, tinggal kita pilih, kemudian kita insert. Kemudian perkiraan durasi untuk adegan ini berapa detik sih gitu. Nah, ini saya informasikan di satu dulu ya. Slide 1. Isinya apa alur ceritanya? Ada opening title. Opening title itu wajib dalam sebuah film atau short animation atau apapun. Setiap film, video itu mempunyai opening title. Kalau nggak ada berarti ya mungkin ada di belakang, tapi pasti ada namanya opening title itu. Kalau tidak ya biasanya masih amatir karena tidak itu seperti sebuah keharusan. Misalnya kasih judul bahan ajar digital animasi drawing oleh siapa gitu. Ini teks ya, aset visual. Saya ulangi lagi, aset visual saya bagi lagi menjadi 2. Aset visual itu bisa berupa gambar atau teks itu sendiri. Itu juga bisa dibilang aset visual. Nah, kemudian opening title itu hampir sama sebetulnya dengan credit title. Kalau credit title itu di belakang itu. Kalau kita nonton film kemudian ada kru yang kemudian tulisannya banyak, itu adalah credit title sebetulnya. Nah, kalau ini opening title, jadi misalnya judul filmnya apa. Misalnya kalau kita nonton bioskop berarti ya ada perusahaannya. Perusahaan film misalnya Falcon Picture seperti itu, atau DreamWorks Animation, atau Pixar Animation, atau apa seperti itu. Nah, di sini teksnya adalah bahan ajar digital karena kita di ranah pembelajaran ya. Judulnya gini ya, bahan ajar digital animasi drawing gitu, atau whiteboard animation. Oleh siapa? Misalnya si pembuatnya, kemudian gambarnya apa? Teksnya ini, gambarnya ini adalah teks, kemudian logo sekolah. Oke, sekarang ini ada tugas 1 dari salah satu peserta yang angkatan sebelumnya, angkatan tahun lalu, 2016. Kita lihat. Nah, di sini bahan ajar digital animasi drawing. Nah, ini saya pikir ini yang namanya opening title. Dikasih headline, ini ya headline-nya adalah IPA, kemudian subjudulnya apa? Oleh siapa pembuatnya? Bapak Tri Sardono, beliau guru SD, kemudian beliau menggunakan mencantumkan logo. Nah, inilah yang dimaksud dengan namanya opening title ya. Ada orang yang menyebutnya dengan credit title, sama ya. Artinya identitas yang terlibat dalam produksi ini. Kalau memang produksi filmnya ini kolaborasi 3 orang, ya tulis saja nama 3, tidak masalah. Yang penting ada dokumentasi. Berikutnya ya, yang kedua. Di sini ada yang namanya definisi metamorfosis. Nah, di aset visual, di tabel ini, teksnya apa nanti yang muncul. Jadi artinya begini ya Bapak Ibu ya. Tidak harus semua tulisan itu semua dimasukkan di situ. Kalau bisa hanya tulisan yang pendek-pendek saja. Seperti itu. Lebih bagus tulisannya hanya judul-judulnya. Lalu nanti yang melihat tidak mengerti. Ya mengerti, asal kita harus menjelaskan pakai narasi. Di sini ada voice over. Voice over adalah si narator. Kita harus menjelaskan. Seperti itu. Membuat PowerPoint kurang lebih sama. Nah, di sini ada yang namanya gambarnya. Nanti kira-kira gambarnya seperti ini. Kira-kira durasinya berapa? 15. Ini hanya perkiraan, hanya dugaan awal. Tapi untuk menghitung lebih detailnya, itu kita bisa menggunakan stopwatch yang ada di HP kita. Misalnya ketika kita ngomong metamorfosis adalah perubahan wujud yang dialami oleh makhluk hidup tertentu. Nah, itu kita hitung aja waktunya. Oh, ternyata cuma 3 detik. Ya udah, tulis 3 detik. Ini hanya perkiraan saja. Baik, berikutnya di sini adalah proses metamorfosis kupu-kupu. Di sini dimulai dari apa? Telur. Karena kita harus terhubung kan di sini, alur ceritanya jelas. Teksnya apa? Telur kupu-kupu dapat menetas
dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. Gambarnya apa? Telur. Nanti telurnya bisa bergerak atau entah apa. Sehingga menarik. Nah, nanti ada narator kan. Narator ini kalau tidak pede dengan suaranya ya suara orang lain. Atau suara muridnya yang suaranya enak didengar. Seperti itu. Ada beberapa orang yang suaranya sangat nyaman untuk didengarkan. Nah, naratornya bilang, telur kupu-kupu dapat menetas dalam waktu 3 hingga 5 hari menjadi larva. Larva ini selanjutnya dan seterusnya. Kemudian ada proses metamorfosis di slide berikutnya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya, sampai ini selesai. Nah, itu yang dinamakan storyline. Makanya kemarin itu begitu, saya tuh agak gimana ya, ternyata peserta itu sebagian sudah sangat jago, artinya sudah cepat sehingga animasi sudah pada selesai. Nah, tapi nggak masalah. Yang penting adalah apa yang kriteria penilaian di sini adalah seperti ini. Kalau melihat media pembelajaran dapat dikatakan bagus, adalah message-nya nyampe enggak sih? Gitu. Pesannya nyampe enggak? Intinya namanya komunikasi itu kan harus diterima dengan baik. Kalau itu nanti sama murid diterima baik dengan visualisasi yang simpel, tepat, dan singkat, itu akan jauh lebih menarik ya, lebih baik ya. Oke, ini terkait tentang storyline. Nah, ada yang banyak menceritakan seperti ini, atau bertanya ya, apakah kita perlu mengumpulkan storyline? Karena di angkatan sebelumnya ada yang mengumpulkan, cuman kami tidak meminta ini untuk dikumpulkan. Kenapa? Kalau dikumpulkan, kami berhak untuk harus mengoreksi, sedangkan untuk mengoreksi seperti ini kan harus disamakan dengan filmnya. Nah, jadi harus nyocokin nih adegan ini dengan hasil jadinya. Nah, biasanya ini adalah ada improvisasi di tengah. Nah, maka oleh sebab itu ini hanya pengayaan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah pengetahuan yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu mendesain atau merancang media pembelajaran seperti itu. Ya. Berikutnya di mohon maaf. Yang keenam adalah menyusun aset visual ya, atau kita mencari gambar yang tepat, kira-kira seperti itu. Kalau ini kalau di film bisa dibilang ini adalah praproduksi. Praproduksi itu apa saja? Mulai dari brainstorming, kemudian mengumpulkan kategori idenya, kemudian membuat storyline. Nah, setelah di storyline ini, Bapak Ibu nanti merancang juga aset gambarnya ini apa saja. Dikumpulkan seperti itu. Nah, di sini ada materi menyusun aset visual. Ya, di sini aset visual video script. Setelah mendapatkan ide, konsep, dan naskah atau storyline, Anda harus menyiapkan gambar pendukung agar animasinya yang di video script ini dapat disajikan dengan menarik. Nah, ini disarankan oleh video script itu sendiri ya. Format file gambar yang didukung oleh video script itu adalah yang pertama SVG ya. Jadi di sini file ekstensi Corel, nanti ada penjelasan di belakang. Kemudian JPEG, PNG, dan GIF. Nah, apa bedanya masing-masing ini? Tentunya yang SVG ini yang paling disarankan ya. Disarankan menggunakan SVG untuk hasil yang lebih maksimal. Dia tuh sangat smooth sekali nanti menganimasikannya karena vektor ya. Ini penjelasan lebih jauh, gambarnya itu yang rata-rata ada di video script, Bapak Ibu mencari di situ. Yang sudah tersedia itu adalah gambar SVG ya. Kalau bahasa kita seperti itu. Berikutnya, SVG merupakan format bagi vektor grafis ya. SVG merupakan singkatan dari Scalable Vector Graphic ya. Teknologi ini sudah dapat digunakan sejak, ini terlalu teknis lah bahasanya ya. SVG menjadi format yang lebih baik saat menampilkan vektor dibandingkan dengan format gambar yang lama. Jadi kalau dulu yang kita kenal ada PNG, JPEG, GIF gitu ya. Kalau GIF itu yang gambar-gambar gerak kayak di PowerPoint itu GIF. Atau di Facebook sering ada gerak sebentar. Nah, itu adalah gambar GIF.
ya. Nah, kita disarankan menggunakan SVG. Nah, untuk menggambar SVG ini pakai software apa sih? Ya. Anda bisa menggunakan Adobe Illustrator, Corel Draw, atau Inkscape. Jadi gambarnya digambar ulang untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tapi kalau tidak mungkin ya ini enggak masalah. Ini hanya sekali lagi ini adalah materi pengetahuan atau pengayaan. Karena kalau ini saya ajarkan bagaimana cara penggunaan Adobe Illustrator, Corel Draw, kemudian Inkscape, itu satu kursus sendiri nanti. Sehingga ini adalah Bapak Ibu diminta untuk mungkin bisa belajar cara mandiri. Nah, di sini aplikasi kita dapat menyimpan atau ekspor dalam format SVG. Aset visual SVG bisa Anda dapatkan di fitur library. Sudah ada. Untuk menggunakan fitur library Anda harus terhubung dengan internet ya. Dalam mencari gambar tertentu Anda harus mengetikkan kata kunci dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Di sini contohnya, Bapak Ibu bisa simak di sini bahwa kita harus ketikkan di add image ini, kemudian kata school, maka di sini akan muncul gambarnya. Ini adalah gambar-gambar SVG, gambarnya seperti kartun. Inilah gambar-gambar vektor. Kalau foto kita dibikin vektor ya harus divektorin terlebih dahulu, seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan tanya jawab ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan tayangan ini. Ini adalah tugas 1. Dulu itu tugas 1 dikumpulkan. Tapi kalau sekarang enggak. Karena kenapa? Karena kalau tugas ini nanti dikumpulkan, nanti tugas 2-nya enggak mau mengumpulkan. Nanti bisa enggak lulus. Sehingga saya ulangi lagi ya, tugas 2 sajalah ya. Ini nah ini slide kedua. Ya kalau paling bagus dikasih standar kompetensinya. Kalau ini kan JIPAK ya, harusnya emang ditulis ya. Rantai makanan itu bagaimana perjalanannya. Nah, dengan adanya animasi yang berjalan seperti ini dapat istilahnya sense of interest anak itu bisa terpandu di situ. Karena gerakan secara visual mata kita akan dibimbing secara proses ya. Kalau ada animasi itu, oh gerakannya ke sini, oh gerakannya ke sini, kita tuh seakan dipandu. Kita bisa melihat, bisa membaca tulisan yang simple, apalagi dilengkapi dengan storytelling. Itu sangat bagus sekali. Kalau ini kan hanya musik ilustrasi. Kalau saran saya sih nanti dilengkapi dengan narasi ya. Ada fiturnya kan di video scribe. Oke, ini tugas 1. Ini sebenarnya tugas 1 pun udah bener ini ya. Ini ada referensi, udah sangat benar sekali ya. Oke, ini tugas 1. Tapi ada tugas yang menurut saya baik gitu. Bapak Ibu bisa jadikan referensi. Ini favorit saya. Jadi hasil dari karya peserta. Dan saya salut karena beliau-beliau adalah rata-rata yang antusiasmenya tinggi justru dari tingkat SD, kemudian tingkat SMP itu adalah saya apresiasi beliau-beliau ini pembelajar. Apa karena memang jarang tersentuh pelatihan seperti ini ya, effortnya luar biasa ya. Jangan kalah yang di level menengah atas, SMA, SMK, jangan kalah dengan guru-guru tingkat ini. Nah ini contohnya kalau karya animasinya sudah diedit. Jadi ini hasil dari gambar, backgroundnya dihapus pakai Photoshop ya. Kemudian kalau gambar beliau ini udah benar. Ya. Artinya apa? Sebuah gambar itu di lock ya. Ini backgroundnya sebenarnya ya putih, cuman ini dikasih background kemudian di lock kamera. Kemudian kita layer di atasnya dikasih backgroundnya putih. Coba kita simak di sini, bagus sekali kan. Nah di sini bagusnya ada standar kompetensi. Memahami matahari sebagai pusat tata surya. Nah seperti itu. Ini adalah teknis yang lain ya.
Nah, makanya gini, setiap orang punya sense yang berbeda. Nah, kemudian mungkin Pak Putut ini yang membuat animasi ini punya sense yang bagus, tapi yang lain jangan khawatir. Saya tadi hanya ingin menunjukkan bahwa ada yang standar seperti ini, ada juga yang menggunakan teknik yang lain ya. Makanya ini adalah sebuah ide yang bisa dieksplor, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini nanti sebetulnya kalau dilengkapi dengan suara Pak Putut ini akan lebih maksimal. Kalau misalkan si pembuat ini tidak pede dengan suaranya atau tidak pede dengan mendengar suaranya, itu kelaziman sebuah manusia ya, dia selalu tidak pede dengan apa yang dilihat tentang dirinya. Nah, maka bisa kolaborasi. Nanti bisa dengan anaknya, keponakannya, saudaranya, muridnya, atau temannya untuk dikasih skrip ya. Makanya perlu perencanaan yang baik ya. Ya ini sudah baik, akan lebih baik kalau ada narasinya. Nah, ini beliaunya. Oke. Jangan lupa di awal harus ada credit title atau opening title-nya. Opening title-nya seperti ini. Ada logo Simolek, ada logo sekolahnya. Kalau saya tidak punya sekolah ya logo Simolek aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah 30 menit saya memandu pada Bapak Ibu sekalian. Saya izinkan untuk bertanya melalui nanti hostnya ya, moderatornya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Puryanto atas review materi pada malam hari ini. Saya cek terlebih dahulu di kolom chatting. Sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Desi Kusnandari. Ibu Desi Kusnandari menanyakan apa yang disebut dengan credit title, Pak. Ya, itu tadi sudah dijelaskan ya? Ya, betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali sedikit? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa credit title itu sebenarnya identitas yang terlibat dalam pembuatan produksi sebuah video atau film ya, atau animasi gitu. Dan biasanya credit title ini letaknya di belakang. Kalau di depan itu namanya opening title seperti itu. Akan tetapi kalau di media pembelajaran bisa istilahnya mungkin bisa disamakan lah sebetulnya. Yang benar adalah opening title ya. Credit title itu yang mengidentitas. Kalau di belakangnya nanti seperti karyanya Pak ini tadi. Ini bisa saya katakan bahwa ini adalah saya sharing dulu ya. Saya sharing dulu. Masih loading. Tunggu berapa saat. Oke, ini sudah terlihat. Nah, saya lihat yang belakang aja. Ini tadi ya saya jelaskan. Ini adalah opening title ya. Ini opening title. Ada namanya, ada judulnya ya. Nah, credit title itu yang di sini. Nah, ini revenue soon. Nah, ini adalah credit title. Kemudian diproduksi tahun berapa itu adalah credit title. Jadi jelasnya perbedaannya, opening title di depan, credit title di belakang. Seperti itu. Ya, saya rasa sangat jelas, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Itu silahkan yang lain boleh. Baik Bapak dan Ibu, kami informasikan kembali jika Anda ada pertanyaan, silakan langsung meninggalkan izin bertanya Anda di kolom chatting dengan meninggalkan tulisan izin bertanya. Selanjutnya nanti saya akan mengecek satu persatu
penanya pertama urut dari atas hingga penanya terakhir yang berada paling bawah atau paling belakang muncul. Kami informasikan juga agar Bapak dan Ibu menggunakan nama lengkap untuk join di video conference ini. Jika Anda tidak menggunakan nama lengkap, maka kehadiran Anda tidak akan tercatat di sesi Vicon pada malam hari ini. Bagi Anda yang belum menggunakan nama lengkap, silakan terlebih dahulu live dari room Vicon, kemudian silakan join kembali dengan menggunakan nama lengkap. Karena ini saya melihat masih ada beberapa nama yang menggunakan nama alias, seperti ada yang join dengan hanya menggunakan nama 12345. Kemudian ada siapa lagi ya? Ya hanya itu. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan nama lengkap meninggalkan room terlebih dahulu, kemudian masuk kembali dengan menggunakan nama lengkap. Dan demikian kehadiran Anda dapat tercatat pada video conference sesi 3 malam hari ini. Kehadiran untuk sesi video conference di sekurang-kurangnya 2 kali. Ini akan jadi Bapak dan Ibu yang kehadirannya belum mencapai 2 kali akan diperhitungkan ketika pengumuman kelulusan disampaikan. Ya, silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ya. Mbak Ibu Eva. Silakan Ibu. Iya. Selamat malam Pak Pur. Iya, ini saya mau tanya. Untuk sekarang kan katanya untuk animasi sederhana yang kita buat di tugas 1 yang tidak perlu dikumpulkan. Itu seandainya nanti pada saat kita buat yang untuk yang tugas 2, seandainya materinya beda, itu apa boleh? Kemudian yang kedua, untuk animasi yang ada di video scribe, itu apa bisa untuk animasi gerak? Kita gunakan animasi gerak. Jadi kan beda sama di yang vektor ya Pak ya, itu apa bisa? Itu saja mungkin. Terima kasih. Langsung saja Pak Pur. Halo Pak Pur. Baik. Untuk materi hari ini, Bapak Ibu, untuk yang menjadi pertanyaan tadi adalah bagaimana jika materi yang disajikan berbeda, ya seperti itu. Sebenarnya kalau masih dalam ranah apa yang diajarkan nggak masalah, yang penting adalah materi yang memang sangat dekat dengan Bapak Ibu, yang sangat mahir untuk disampaikan dan itu bermanfaat, yang penting bermanfaat aja dan harus disampaikan. Itu menjawab pertanyaan yang pertama, boleh saja. Jadi sesuatu yang satu media pembelajaran boleh. Kedua, bahwa tadi disampaikan apakah bisa menggunakan gambar gerak. Kalau gambar geraknya typical GIF bisa, ya. Tapi kalau gambar geraknya enggak itu istilahnya gambar animasi banyak ya, yang selain GIF nggak bisa, intinya seperti itu. Kalau ada video dimasukkan di situ nggak bisa seperti itu. Itu mungkin Bu, Bu Iva. Oh iya. Asal GIF aja yang kayak PowerPoint itu. Tapi nggak bisa di copy paste ya. Jadi artinya gambar itu harus disimpan dulu di komputer, maksudnya disimpan di D atau C, kemudian nanti disampaikan lagi gitu. Maksudnya di-insert di situ. Kalau di copy dari PowerPoint di situ nggak bisa. Oh begitu. Oke. Pak, untuk yang terakhir Pak, maaf, apa bisa diberikan contoh untuk yang tugas 2 mungkin yang yang seperti yang disampaikan tadi sama Pak Purian dari Pak Putut ya, itu apa termasuk yang tugas 2 itu Pak? Apa memang durasinya juga semua yang tugas 2 itu memang durasinya semua memang harus pendek atau memang nggak boleh lebih dari 10 menit atau gimana Pak? Biar uploadnya lebih gampang gitu loh Pak. Iya betul, rata-rata memang peserta membuat sesuatu yang babnya sangat pendek. Kenapa? Karena memang
keterbatasan alat. Sebaiknya untuk membuat animasi seperti ini menggunakan komputer ya, bukan apalagi menggunakan netbook, itu tidak disarankan karena komputer yang kecil itu memang untuk office, untuk kerja kantoran, bukan untuk kerja grafis. Jadi standarnya untuk kerja grafis ini ya komputer game. Kalau komputer game kan speknya bagus ya, ini paling dekat dengan itu. Nah, kedua adalah mungkin praktisnya ya segitu, karena tapi ada juga yang lama, cuma resikonya kalau yang lama itu gagal render dan lain sebagainya, sehingga guru-guru memilih materi yang pas ya, yang pokoknya selesai satu itu. Mungkin kalau di buku BSE itu cuma satu item sub gitu aja gitu. Dari sini bab ini tuh sangat simpel sekali itu. Nah, tapi kalau makanya saya tidak akan memberikan minimal durasi atau maksimal durasi. Tapi intinya gini, kalau lama siswa itu lebih menonton sesuatu yang lebih dari 5 menit dia akan bosan. Gitu. Kecuali dia nonton film. Film ada cerita yang menarik, setiap adegan berbeda. Tapi namanya media pembelajaran, ini harus partnya harus dibagi perbagian yang kecil-kecil. Ini ada penelitian yang katanya seperti itu. Jadi kalau langsung gitu dia bosan karena ada batas maksimal orang itu konsentrasi dalam menyimak gitu. Nanti setelah menyimak ini, kecuali kita yang dewasa, lain lagi. Kita lebih lama biasanya menyimak sesuatu. Tapi kalau anak yang usianya lebih muda, dia kurang dapat menyimak lebih lama daripada yang umurnya seperti kita. Itu Bu, mungkin. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Selamat malam. Ya, baik. Ya, baik Ibu Iva. Kami lanjutkan ke penanya selanjutnya. Ibu Sri Lestari. Halo Ibu Sri Lestari. Ya, halo. Ya, halo Ibu. Silakan langsung bertanya Ibu kepada Bapak Puryanto. Iya. Terima kasih. Halo Pak Pur. Iya, Bu Sri. Halo Pak Pur. Iya, Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Ibu Sri langsung bertanya Ibu. Iya. Ini bagaimana caranya untuk memberikan ini Pak voice over pada tadi Voice over, narasi, oke, narasi. ya. Bagaimana cara? Karena ini kebetulan saya belum mencoba. Saya masih nginstal laptop saya yang untuk 2013 karena kemarin masih di bawah 2013 kelihatannya sulit. Jadi saya belum mencoba ini bagaimana cara memberikan voice over atau Voice narasi kita ngomong gitu. Baik. Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri. Nah, begini Bu Bapak, barusan saya uninstall ya. Ternyata masa trial saya udah habis ini. Makanya saya harus install lagi. Mau nanti tunggu sejenak. Sebenarnya udah selesai ya, ini saya install dulu. Karena yang kemarin sudah seminggu ya. Jadi makanya sudah habis. Mohon maaf, tunggu sebentar. Ini masih install. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jadi lama ya. Ya nggak apa-apa Pak. Ya. Sabar menunggu. Sambil ini juga tadi barusan saya juga install lagi nih. Ini sudah ada. Ini saya pakai software pakai username baru. Nah, saya kemarin menggunakan 10 minutes mail itu kayak gini. Kalau yang kemarin kan udah ada ini. Ini ya hapus saja ya. Nggak perlu kita kan. Dihapus saja. Kita gunakan yang baru yang tadi saya dapat email baru. Kalau saya biasanya saya remember. Di sini saya remember. Jadi saya kalau masuk lagi udah nggak perlu ngasih.
Oke, di sini sudah ada ya. Saya masukkan dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mengulang. Nggak bisa ini. Tarnya sih. Masih loading Bapak Ibu ya. Oke, ini copy saya masukkan ke sini ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kemudian passwordnya seperti ini. Saya biasakan catat, kenapa? Saya suka lupa. Nah ini setelah ini saya remember, kemudian kita login saja. Nah ini kalau sebenarnya kalau kita pas buka video Scribe, sebenarnya ini udah ada tutorial. Sebenarnya tanpa mengikuti kursus malam hari ini pun itu bisa. Kalau mampu belajar mandiri dengan cepat seperti ini, memahami tools. Tapi tentunya kayak gini tidak ada teori kayak tadi merancang skenario dan lain sebagainya. Ini hanya tutorial teknis penggunaan fitur-fiturnya. Nah seperti ini. Oke, saya langsung saja. Nah ternyata punya saya yang latihan 1 minggu lalu tidak hilang ya di sini ya, karena sudah disimpan kemarin ya. Kita sudah menyimpannya. Oke, berikutnya ini tadi pertanyaan Bu Sri adalah bagaimana membuat voice over. Nah, caranya seperti ini. Saya terlebih dahulu membuka project yang sudah ada. Ini bisa ya kita ya. Nah, kalau sudah nah di sini sudah ada. Kalau kita play itu seperti ini ya. Jadi syaratnya untuk membuat voice over atau menarasikan animasi ya. Saya sekalian jawab tadi kayaknya ada pertanyaan yang sama. Bahwa voice over atau menarasikan animasi itu caranya hampir sama. Pertama adalah pastikan animasinya sudah selesai. Ini kan contoh animasi yang sudah selesai. Seperti ini sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu sudah paham ya, ini adalah fitur untuk save, ini untuk memasukkan gambar, ini untuk memasukkan teks, ini untuk memasukkan grafik, tapi jarang sekali kita gunakan ini. Ini Bapak Ibu sudah tahu bagaimana memasukkan musik, tapi nggak bisa ya di sini musik satu set, ini berbeda-beda nggak bisa. Kalau mau seperti itu nggak apa-apa, di render dulu jadi video, nanti diedit lagi pakai software yang lain. Berikutnya nih di sini ada yang namanya nah ini yang menjadi jawabannya adalah ini adalah untuk membuat voice over. Di sini ada tulisan kan di sini voice over itu. Voice over ya. Klik saja ini. Kemudian di sini nanti akan record. Kita siap-siap mempresentasikan apa yang sudah kita buat. Itu cara menerasikan adalah mempresentasikan kembali. Tapi kita harus ngomong ya. Kemudian ketika apa? Record. Klik record. Ya. Sampai dia ini komputernya minta update jadi agak sering seperti ini.
Nah, di sini kita harus memastikan bahwa komputer Bapak Ibu terhubung dengan mikrofon. Kalau saya pakai headset seperti ini kan ada mic-nya di sini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Bahwa ini ada terhubung dengan mikrofon, atau Bapak Ibu menggunakan mikrofon sendiri itu bisa. Kemudian kalau sudah siap, kita harus persiapan ya. Sudah siap, kita tekan tombol merah ini. Kita tekan tombol merah ini. Nah, nanti saya itu akan merevisi banyak materi sebenarnya yang di sini, salah satunya memberikan narasi seperti ini. Klik seperti ini. Nah, ini loading ya. Ketika diklik nanti akan muncul gambarnya. Nah, kita presentasi. Nah, ini kan saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan video scribe. Nah, era sekarang pembelajaran harus sangat menyenangkan karena kita mendidik generasi milenial. Ini adalah tablet. Tablet adalah alat yang digunakan untuk belajar. Sekarang harus menyesuaikan dengan siswa yang sekarang generasinya sangat berbeda. Nah, kita bisa gunakan sosial media seperti itu. Nah, sudah selesai kan? Kita langsung save saja seperti ini. Nah, ini. Itu nanti langsung suara kita muncul Bapak Ibu ya. Cuman begitu saja caranya. Ya, saya ulang lagi. Jadi cara pertama adalah pastikan animasinya selesai. Ya. Saya save dulu ini. Jadi langkah yang pertama adalah ini ya, narasi. Narasi itu ininya ya. Atau narator adalah orangnya. Narasi ada pekerjaan. Voice over. Tapi voice over itu istilahnya dipakai juga saat monolog di TV itu, yang dia diem kemudian ada suaranya itu. Ada orang yang menyebut bahwa itu adalah voice over. Nah, di sini pastikan animasi sudah selesai, visualnya ya, visualnya sudah selesai ya, teks dan visualnya. Kedua, pilih menu apa tadi ini, voice over ya. Kemudian yang ketiga, setelah diklik seperti ini, kalau ini kan ini kalau sudah oke nih langsung masuk ini bisa kita play. Ini suara kita nih, suara saya tadi. Ini saya langsung oke, nanti masuk dia ke sini. Sudah nggak bisa. Oke, tadi tinggal klik atau pilih tombol record warna merah ya. Kemudian yang keempat, narasikan video Anda. Intonasinya silahkan diatur. Maksudnya saya ingin intonasi kayak pemberita Jeremy Teti. Saya ingin intonasi seperti misalnya siapa yang menjadi idolanya. Silahkan saja ditirukan ya. Narasi. Kemudian oke ya. Kalau sudah di checklist atau centang ya. Kalau sudah itu nanti akan ada proses. Kemudian tinggal di oke saja checklist. Oke, ini saja. Mudah-mudahan nanti bisa membantu ya, Pak Ibu ya. Kemudian tinggal di oke. Oke, terima kasih. Baik, Berarti itu saya intinya coba, kita ya. seperti rekaman gitu ya Pak ya. Betul Nanti masuk. sekali. Oh iya. Terus nanti kalau setelah itu disimpan lagi gitu. Iya. Setelah itu Nanti selesai semua langsung kita tinggal di oke saja ya. Langsung di tinggal oke di saja. oke lagi. Iya, tinggal masalah berarti oke. yang kita narasikan itu berarti yang sesuai di story lain tadi berarti nggih Pak? Iya, betul.
Kalau ada Oh. storyline-nya gampang, kita kan bisa membaca saja. Jadi voice over kalau di film-film yang profesional itu mereka membaca skrip, bukan ngarang kayak kita kayak saya tadi. Iya. Memang harus direncanakan dari awal. Makanya Ya, ini kan berarti masih itu 2 minggu storyline ya batas. berarti wajib hukumnya ya Pak karena Ya, untuk baiknya memberikan begitu. narasi Tapi itu. saya sih nggak meminta dikumpulkan, tapi baiknya seperti itu. Iya. Iya iya, untuk memperlancar narasi. Oke, terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri. Oke, Mas Adi silakan. Baik, kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru saja bergabung di video konferensi sesi kedua pada malam hari ini. Silakan bergabung dengan menggunakan nama lengkap agar kehadiran Bapak dan Ibu dapat tercatat pada sesi ini. Jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silakan ajukan izin bertanya di kolom chatting terlebih dahulu, kemudian nanti saya panggil satu persatu namanya mulai dari atas hingga yang paling bawah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sujarwanto. Cara menarasikan animasi. Halo Bapak Sujarwanto. Halo Pak Sujarwanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bertanya kepada Bapak Puryanto, Bapak. Oke, Assalamualaikum Pak Pur. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Pak Sujarwanto. Iya. Ini gini Pak, kalau saya pas mau merekam itu memang tampilannya itu mengecil gitu Pak ya. Oh betul. Iya, mengecil Pak. Oh Dia iya, itu hanya enggak bisa. kayak slideshow yang kecil aja, ya, hanya untuk Iya. monitor saja. Ya enggak bisa jadi besar itu Pak. Oh, nggak bisa Pak. Itu Oh, memang nggak bisa desainnya ya. seperti itu. Betul. Oh iya. Ya kita hanya Ya sudah hanya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya Oke, baik. Assalamualaikum. Tadi sudah mencoba Pak Sujarwanto. Terima kasih Pak Sujarwanto. Iya. Silakan. Baik Pak Sujarwanto, terima kasih. Penanya selanjutnya adalah Ibu Sunarti. Halo Ibu Sunarti. Silakan diajukan melalui kolom chat di. Halo Ibu Sunarti. Halo Ibu Sunarti. Mikrofon Anda nampaknya belum berfungsi, Ibu. Baik, kepada Pak Heri Sudiana. Pak Heri Sudiana, silakan loh Bapak. Halo Ibu Sunarti. Ya. Baik, kepada Ibu Sunarti mungkin Ya, bisa Pak. kita Baik, silakan, tunda Pak. terlebih dahulu pertanyaan dari Anda. Kepada Bapak Milpur, selaku host, mungkin bisa kamera diarahkan kembali kepada Bapak Puryanto selaku narasumber pada malam hari ini. Sudah Pak. Kamera Iya. memang sudah ke Pak Puryanto. Iya, baik. Ini masih di tadi masih di Bapak Sujarwanto, kemudian sekarang di Anda. Oke, Nanti silakan lanjut ke Bapak Puryanto lagi. benar. Jadi Baik, pertanyaan selanjutnya tampaknya belum ada. Ibu Sunarti, halo. seperti tadi, ini saya membuat sebuah Halo Ibu Sunarti. button atau sebuah tombol. Ya, mikrofon Anda tampaknya belum nanti aktif, bila Ibu. diklik tombol tersebut, Mungkin jika nanti akan pindah ada pertanyaan ke bisa tampilan diketikkan terlebih dahulu di kolom chatting. Nanti kami akan menyampaikan Ya, kepada jadi penanya nanti dan sudah langsung akan diklik dijawab. tombol Mohon atau maaf, button tersebut, akan kami sampaikan nanti kepada akan Bapak pindah Puryanto ke dan layout nanti mungkin akan langsung yang dijawab oleh beliau. diinginkan. Sebagai contoh, saya pindah layout ke layout makanan ini. Kira-kira seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Tampaknya belum ada yang bertanya. Ya, baik. Baik, jika belum ada yang bertanya, Ini sih jadi bagaimana? kami informasikan bahwa pada malam hari ini peserta video conference berjumlah 31 orang dengan 3 peserta berasal dari Samolik, dan dengan demikian terdapat 28 peserta.
kami informasikan kembali jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber pada malam hari ini, silakan tinggalkan izin bertanya di kolom chatting dan kemudian akan kami panggil satu persatu sesuai urutan dari atas hingga penanya paling bawah. Oke, ada penanya sepertinya. Ya, kami kembali ke kolom chatting. Di sini sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rika Rahmadani. Ibu Rika menanyakan, apakah tugas harus memakai voice over? Silakan Bapak Puryanto, bisa langsung dijawab. Pertanyaannya seperti apa tadi? Baik. Apakah pada saat tugas akhir harus memakai voice over? Oh iya, langsung saya jawab aja. Ya, silakan. Oke, kalau voice over tidak wajib ya Bapak Ibu ya, tapi memang sebaiknya ada sehingga nanti sangat bermanfaat sekali. Karena memang ada keterbatasan, karena itu nanti ada proses di mana dia harus render lagi, artinya dia harus memasukkan insert lagi, kemudian menambah objek lagi. Tentunya kalau di bidang grafis itu atau animasi atau video semakin banyak komponennya akan berat. Tapi nggak apa-apa, saran saya sih harus pakai. Cuman kan kita tidak bisa mewajibkan itu semua. Kalau dicoba saja, kalau misalnya device yang Bapak gunakan itu mampu untuk melakukan itu, sebaiknya dilakukan itu. Karena itu akan menjadi lebih baik ya untuk nanti siswa itu dapat menyimak ya apa yang disajikan. Karena kadang melihat tulisan dan gambar yang bergerak saja tidak cukup. Memang harus ada yang menarasikan gitu. Kalau kebutuhan kita hanya untuk mengumpulkan tugas ya bisa saja, tapi ini kan lebih jauh dari itu, harusnya ini bermanfaat seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Puryanto. Demikian penjelasan dari selanjutnya ada Bapak Puryanto kepada Ibu Rika Ramadhani. Silakan penanya yang lain langsung saja. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aktifkan mikrofon Anda dan langsung bertanya kepada Bapak Puryanto. Sangat banyak sekali. Namun bila kalau seperti itu, Bapak bisa menggunakan gambar untuk. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Denny. Bapak Denny Kurniawan, mungkin bisa langsung diaktifkan saja mikrofon Anda, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Halo. Ya, halo, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Silakan lanjut. Oke. Misalnya nanti kita mau buat voice over, tapi di opening title-nya kita kasih musik awalan gitu. Biasanya kalau kemarin saya lihat di musik yang pilihannya itu kan rata-rata rentangnya antara 1-3 sampai 5 menit. Ketika mau memasukkan voice over, apa nanti tidak bertumpuk antara voice over sama musiknya? Oke, langsung saya jawab Pak Denny ya. Silakan, Pak. Baik, jadi pertanyaan bagus sekali bahwa ini di video scrap ini saya sharing screen dulu ya, share screen.
Di sini kalau kita lihat di video scrap ini ada yang namanya musik ya. Untuk kita menampakkan musik ini ada yang 1 menit, 2 menit dan lain sebagainya. Dan tentunya musik ini belum tentu selera kita. Itu menjadi satu catatan. Nah, katakanlah ini kita pilih, kemudian kita ada cantumkan lagi voice over. Sebetulnya itu layernya nanti ada 2 layer begitu. Jadi ada suaranya, ada musik narasinya ya. Jadi maksud saya musik ilustrasinya itu ya. Jadi voice overnya itu menjadi sebenarnya menjadi yang utama. Nanti instrumen background musiknya ini menyesuaikan. Nah, tapi kalau ingin hasilnya lebih maksimal, ini kan memang desainnya bukan sebuah software editing yang handal. Ini hanya untuk mengkomposisi animasi saja. Kalau saya pernah dapat project untuk pembuatan media seperti ini, untuk musik dan yang lain, saya menggunakan ada software terpisah. Jadi di sini saya khusus untuk membuat visualnya. Kemudian untuk narasi, saya masukkan pada software yang lain seperti Adobe Premiere yang memang khusus untuk editing video yang profesional ya. Jadi bisa kita pilih nanti ini kapan dia harus suaranya landai, kapan nanti naik seperti itu. Jangan sampai overlapping nanti suaranya naratornya hilang, ketindih, maksudnya terlalu besar oleh musik ilustrasinya. Nah, itu memang sebaiknya kita mengkombinasi software. Di proses produksi yang lain pun sama. Jadi biasanya software ini hanya untuk komposisi gambar saja, mengkompos. Mungkin itu Pak Denny. Pak Denny bisa nanti menggunakan software yang lain, misalnya Movie Maker, Audiolith, kemudian kalau yang paling umum ada Adobe Premiere gitu. Oh, berarti tidak harus mutlak di sini ya enggak, untuk merekamnya. Enggak, Pak. Oke. Nanti rekamannya boleh pakai Adobe Audition atau Soundboard yang lain sebagainya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Denny. Baik Pak Denny, terima kasih atas pertanyaan Anda. Semoga pertanyaan dan jawaban tersebut menjadi informasi bagi seluruh peserta pelatihan Whiteboard Animation Batch 3 kelompok 5. Kita masih punya waktu sekitar 45 menit lagi untuk melakukan sesi tanya jawab. Dengan demikian kami sampaikan kembali, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, langsung saja mengajukan izin bertanya di kolom chatting, atau jika memang di kolom chatting tidak ada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan mikrofon Anda dan langsung bertanya kepada Bapak Puryanto. Kalau belum ada, saya izin dulu sebentar, Bapak Ibu ya. Saya ke belakang dulu ke toilet. Ya. Terima kasih. Nanti 3 menit lagi saya kesini. Dipersilakan Pak.
tanpa Ya, menggunakan baik Bapak dua Budiarto, variabel. nanti dipersilakan bertanya jika narasumber sudah kembali ke tempat semula. Jadi perbedaannya bila kita menggunakan ID. Terima Halo kasih Bapak Bapak Puryanto. Ibu telah menunggu ya. Ini adalah Iya Pak Puryanto, sudah ada satu penanya lagi Pak. Kita menggunakan ini adalah variabel. Langsung saja ya Pak ya. Harus menginisialisasi variabel tersebut, membuat variabel baru dengan Halo. Assalamualaikum Pak Prianto. Salam. Ya, waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih Pak Prianto. Terkait proses pembuatan animasi ini Pak, ini kan kalau produk digital kan biasa ada nama filenya. Boleh tahu nama format filenya itu apa? Kemudian kalau tersimpan petnya di mana Pak? Biar nanti terlihat di Windows Explorer misalnya seperti itu. Terima kasih, itu aja Pak. Baik Pak Budiarto, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, ini nanti kalau kita render pada software, ini kan maaf, saya akan sharing screen dulu. Kalau kita publish, ya, publish seperti ini. Kalau kita menggunakan yang versi video ya, ini versi yang kita full ya, kita bisa memilih formatnya move.move ya. Ada ekstensi MP4 dan move. Nah ini movie. Kemudian ada lagi AVI. Ini standar banget ya. Standar video biasanya AVI, file master. Biasanya dia lebih besar. Kemudian adalah image sequence. Image sequence ini yang nantinya dia harus di komposisi lagi atau diedit lagi di Adobe Premiere atau software yang lain. Jadi di sini tersedia yang paling umum ya, WMV Pak ini, Windows Media Video. Kemudian .move, sama yang paling umum lagi adalah AVI dan WMV ini yang paling umum. Kalau ingin nanti ini menjadi MP4 yang ringan ditayangkan di HP atau tablet, ini nanti saya sarankan untuk diekspor. Nanti ada software yang lain, bisa format factory ataupun nanti software yang lain untuk ekspor misalnya dari Windows WMV ini ke MP4 seperti itu, atau AVI to MP4. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tadi padnya di mana? Itu di sini. Kalau kita melakukan publish misalnya ini latihan 1 gitu katakanlah ya ini ya. Latihan 1. Kita bisa pilih padnya di sini, Pak. Di sini kita klik saja. Nah, nanti kita bisa atur di mana, mau di D, mau di mana, seperti itu. Misalnya saya mau simpennya di picture seperti itu. Kemudian saya pilih folder ini, kemudian nanti dia akan ada di situ. Kemudian saya oke, seperti itu. Tapi kalau seperti ini tidak akan bisa karena kita harus yang pro ya, seperti itu. Mungkin itu Pak Budi, ada yang ditanyakan lagi? Mumpung masih online. Bagaimana Pak Budi? Jadi yang Halo Pak Budi. Untuk yang paling atas ya, yang atas dulu ya. Halo Bapak Budi. Jadi kita buat sebuah ID di tombol tersebut. Halo Pak Budi. Iya. Maaf Pak Pur, tadi kok terputus ya dari Mas Pur. Mohon diulang lagi Mas Pur dari awal. Mohon maaf. Oh boleh. Udah diterima dengan baik Pak. Oke. Ya sudah baik. Sekarang sudah baik. Ya. Kalau sekarang Bapak bisa simak di layar bahwa ini ada proses publish render. Mohon Mbak Sani di mute dulu suaranya karena suara Mas Eko masuk. Oke, baik, terima kasih. Nah, di sini ketika Bapak melakukan publish seperti ini, Pak Budi. Nah, kita kan disarankan untuk memilih yang publish YouTube. Nah, apa saja
file yang tersedia ketika kita simpan ekstensinya? Jawabnya adalah move ya. .movie, kemudian AVI, kemudian yang paling umum adalah VMV. Ada 3 yang paling umum, AVI, kemudian VMV, kemudian ini VMV ini ya, Windows Media Player yang bisa kita tayangkan di situ. Nah, kalau nanti Pak Budi ingin menayangkan ke yang lain, nanti mohon untuk bisa di-convert misalnya menjadi MP4 seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya ada di sini. Sampelnya ya. Jadi misalnya nama filenya di sini, kemudian di sini letak penyimpanannya, misalnya di mana, di D gitu. Saya menyimpannya di master. Kemudian saya pilih ini. Select folder, kemudian saya klik checklist, kemudian selesai. Mungkin itu Pak Budi. Baik, makasih Mas Bos, cukup jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik Bapak Budi dan Bapak Puryanto, terima kasih atas pertanyaan dan penjelasannya. Saya cek kembali ke kolom chatting, apakah ada yang bertanya atau tidak. Ya, sementara ini belum ada penanya lagi. Kami sampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung. Silakan bergabung dengan menggunakan nama lengkap Anda. Dengan demikian kehadiran Anda dapat tercatat pada sesi 3 video conference. Dan Anda yang memiliki pertanyaan, silakan meninggalkan izin bertanya di kolom chatting. Selanjutnya kami akan manggil satu persatu dari atas, dari urutan teratas hingga urutan terbawah penanya. Tampaknya belum ada pertanyaan lagi. Halo, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Bu Fatayati, Mbak Sani. Iya, baik Ibu Fatayati. Silakan langsung bertanya kepada Bapak Puryanto. Maaf untuk Vicon ini kok nggak, saya putus-putus. Terus ada suara lain. Ya. Sehingga kurang maksimal. Ya. Saya terlambat lagi. Dan terus saya terlambat. Ya. Hari ini cara merubah warna huruf itu bagaimana? Mau diperkenankan diulang sekali lagi bisa enggak? Mana Ibu yang diulang kira-kira? Dari depan bisakah? Kalau dari depan itu kan ini Bu ya, penjelasan sebenarnya hanya sekedar mengulang apa yang materi yang ada di emosi. Jadi jika memang Ibu tertinggal materinya bisa langsung mengecek kembali di emosi, atau nanti pada Vicon selanjutnya bisa dilihat tayangan rekaman pada hari ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti memang jika memang ada waktu mungkin bisa kita fasilitasi. Jadi jika memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait materi hari ini, mungkin kita akan mengutamakan terlebih dahulu penanya-penanya tersebut. Begitu Ibu. Kalau bisa di-sharing ke WA ya Mbak Sania. Apanya Ibu yang di-sharing? Ya materi yang kali ini. Maksudnya yang dipelajari hari ini. Ada di MOC Bu? Ya. Atau Bapak Puryanto mungkin bisa silakan di-handle. Oke, Bu Fatayati, selamat datang, selamat malam. Nah, Bu Fatayati, kami tadi sudah menjelaskan. Sebenarnya kami di sini mengulang kembali, jadi nanti Ibu Fatayati tidak perlu khawatir
Jadi di sini saya sharing screen kembali, tapi saya tidak akan menerangkan dari awal. Jadi di sini tadi saya menerangkan di awal seperti ini, bahwa di kursus ini sudah ada materi nomor 5, sesi 5 dan sesi 6. Nah, materi sesi 5 dan sesi 6 ini adalah materi pengayaan. Nah, selengkapnya apa yang saya sampaikan tadi persis apa yang ada di video di sini. Jadi kalau misalnya ada, ini untuk seluruh peserta, kalau ada yang telat malam hari ini tidak mengikuti materi saya dari awal, silakan masuk ke mouse kemudian di play saja ini. Jadi apa yang saya sampaikan kurang lebih sama persis yang di sini. Malah di sini lebih lama kayaknya durasinya dari apa yang saya sampaikan. Karena di sini hanya untuk diskusi saja sebetulnya Vicon. Berikutnya adalah sesi 6 ini menyusun aset visual. Nah, menyusun aset visual ini materinya hanya teori, bisa disimak di sini. Nah, mungkin itu saja. Kalau Ibu nanti ingin mengikuti siaran ulang Vicon malam hari ini, tidak perlu khawatir. Ibu bisa besok Senin ya, minggu depan. Ibu bisa lebih awal nanti, misalnya online jam 18:04 gitu. Kemudian simak lagi apa yang saya jelaskan, nanti akan diputar kembali tayangannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Mudah-mudahan nanti dapat dipahami seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Pur. Assalamualaikum. Baik, Selamat Pak malam. Tayati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya selanjutnya dari Bapak Saifi. Halo Pak Saifi. Iya, selamat malam. Selamat malam Bapak, silakan langsung bertanya. Iya Pak Pur, ada 2 pertanyaan. Pak, agak keras sedikit Pak. Ya. Ya, ada 2 pertanyaan Pak Pur. Baik, Evi. Yang pertama tentang storyline. Ya. Antara yang aset visual dengan narasi yang voice over. Apakah voice overnya itu bisa mengikuti misalnya alur teksnya tidak bersamaan, misalnya ketika teks selesai kemudian bersamaan dengan voice over kita. Oke, itu yang pertama. Itu saja Pak. Kemudian, ya, storyline sama narasinya ya, harus sama tadi ya. Ya, yang kedua Pak Pur. Ya. Ini saya sudah menginstal 2 kali karena yang pertama file. Yang pertama ketika diekspor ke PowerPoint bisa masuk ke yang 2010. Kemudian ketika menginstal lagi karena sudah masa aktifnya selesai, kok otomatis masuknya ke 2013 ya. Oke. Nah, terus untuk aplikasi 2013 itu apakah bisa di-download tersendiri atau bergabung dengan Office 2013? Yang tadi Office-nya berapa? 2010 Pak ya? Iya. Ya, yang pertama yang masih saya pakai 2010. Ya. Demikian Pak, terima kasih Pak Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Saifi, mungkin saya jawab dulu bagaimana agar kita bisa mengatur narasi storyline yang pada project kita. Di sini saya membuka kembali di sini. Di sini ada fitur yang namanya voice over ya. Di sini tadi saya sudah, ini file yang tadi sudah saya praktekkan, ini saya hapus saja. Nah, ketika di sini saya ulang lagi, nanti yang baru hadir juga bisa menyimak. Di sini saya klik
gambar mic-nya, kemudian saya record. Nah, ketika record ini nanti kita akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah kita harus rekaman kalau ada tanda merah. Klik tanda merah ini. Nah, ini kan ada tulisan. Nah, ini kita harus sampaikan. Nah, apa yang sekarang ini sedang berjalan, Bapak Ibu silahkan dijelaskan saja. Mau ini lebih telat, atau dia mau animasinya jalan dulu baru kita ngomong, atau saat bersamaan animasi ini berjalan kita ngomong. Itu bisa. Nanti kalau sudah selesai tinggal kita teknis saja seperti ini. Kemudian nanti dia akan ada proses sampai dia selesai. Jadi seperti itu. Jadi artinya intonasi itu masalah intonasi. Intonasi Bapak atau Ibu sesuaikan sesuai gerakan yang tadi kecil tadi. Itu masalah intonasi. Kedua adalah pertanyaan mengenai tadi sama saya trialnya sudah habis. Ya, trialnya sudah habis. Saya ingin install lagi. Nah, di sini saran saya memang saya sarankan sih langsung ke apa itu namanya? Sarankan sih langsung ke YouTube ya, publishnya. Tapi kalau tidak mungkin ya pakai YouTube ya. Saya render ini pakai yang PowerPoint. Di sini nanti tergantung kecepatan komputernya untuk merender ini. Komputernya ini saya simpannya PowerPoint. Nanti kita lihat bagaimana sih cara nyimpan video dari PowerPoint. Nah, syaratnya adalah PowerPoint-nya atau Office-nya itu sebaiknya lebih ya 2013 itu atau Office-nya baik optimal. Kalau saya pakai 2016, jadinya fiturnya lebih lengkap. Untuk membuat video juga mampu ya untuk save as videonya. Nanti kita simak sama-sama bagaimana sih kalau animasi ini kita tayangkan di PowerPoint. Soalnya kita nanti menerimanya adalah link tautan dari YouTube. Misalnya menerimanya link tautan dari YouTube seperti itu. Ya, kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, sebetulnya kalau tadi ada yang 2013, ada 2010, maksudnya ya 2010. Sebaiknya Office-nya di-upgrade, tapi kalau misalnya Office-nya tidak perlu di-upgrade, alternatifnya ya Office-nya ke Facebook atau ke YouTube saja. Itu. Oke. Ya, ini misalnya ini saya berikan contoh di desktop, sampel sudah jadi PowerPoint. Kebetulan PowerPoint-nya yang baru 2016. Animasinya seperti ini. Cara memainkannya tinggal di play saja. Nah, di sini tinggal kita save as. File save as. Kemudian kita simpan di mana? Misalnya saya simpan di desktop ya. Nah, ekstensi di bawahnya, save as-nya. Biasanya kalau kita save as kan otomatis sampai PowerPoint presentation, jadi PPT. Nah, ini kita jadi apa? Impact. Jadi MP4. Ya, kalau yang terbaru 2013 atau 2010 ke atas itu pasti ada pilihan ini. Nah, klik saja, kita save, otomatis dia nanti akan ada proses di sini di bawah untuk dia jadikan MP4. Sampai selesai dia sudah selesai jadi seperti itu, Pak. Iya. Baik, Pak. Cukup, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Badilan. Sama-sama Pak Saifi. Ya, Bapak dan Ibu silakan bertanya bagi Anda yang baru saja bergabung, mungkin ada hal yang belum jelas atau informasi yang lebih detail yang ditanyakan, kami persilakan kembali mengajukan izin bertanya di chatting ataupun langsung saja mengaktifkan mikrofon Anda untuk dapat bertanya kepada Bapak Puryanto. Halo, Ibu. Dengan Ibu Triana, Mbak. Iya, silakan Ibu Triana, langsung saja.
Ini tadi kan saya jam 6:04 sampai jam 7:04 itu kan mendengarkan Vicon yang kedua ya Mbak. Itu kok suaranya kan kayak orang kayak lambat gitu loh Mbak. Nah, itu berarti kan memang jaringan saya ya Mbak ya? Bisa jadi Ibu, bisa jadi Ya, terus saya tinggal dan ini tadi baru gabung. Ini mau nanya tapi mau usul aja Mbak. Boleh. Gimana Mbak kalau yang materinya berupa video itu ada yang dibuat dalam bentuk PDF gitu loh Mbak. Jadi kita bisa bikin sambil buka-buka kalau pindah-pindah itu ada kesulitan. Seperti yang materi ada yang dibikin PDF itu loh Mbak. Iya. Baik, aja Mbak. Baik, terima kasih Bu Triana atas usulan Anda. Bagaimana Bapak Puryanto? Silakan ditanggapi mungkin. Baik, Ibu Triana tadi ya. Terima kasih masukannya. Untuk saat ini materi kebetulan ini yang mendesain saya sediakan video saja sama PowerPoint PDF. Tapi pada PowerPoint itu biasanya saya gunakan untuk wawasan saja, jadi pengantar. Nah, kenapa? Karena di video scrap saat kita instalasi, barusan tadi saya trialnya habis. Ini saya bisa sharing screen ya. Saya bisa sharing screen. Nah, ketika Ibu mendaftar baru di Sparkle, asal di checklist semua ya pilihannya. Nanti di sini itu kita akan mendownload ini. Di sini itu tutorialnya lengkap, PDF-nya ada di sini Bu. Bahasa Inggris tapi masih cukup dipahami karena dia simple. Jadi kita basisnya adalah melihat capture-annya di sini. Makanya saya tidak membuat. Jadi artinya silahkan nanti ketika instalasi pasti akan mendownload materinya ini sebagai contoh ya ini. Materinya. Iya. Di sini berarti ada bisa PDF. iya. Berarti bisa dari situ ya Pak ya ini ya Pak ya? Iya, dari sini. Kalau peserta pada saat instalasi itu pakai trial, dia pasti akan dapat ini. Tapi kalau yang versi crack tentunya ini tidak disediakan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan saya sudah download. Kemudian ini saya coba buka ya. Nah, ini adalah tutorialnya. Nah, saya tidak membuat baru, jadi saya lebih bisa menyampaikan via video. Nah, di sini filenya lengkap simple ya. Seperti ini. Iya. Nah, ini kan teori ya. Kita langsung saja pada topiknya. Oh, ini terlalu ini teori. Nah, yang satunya ini ada 2 yang kita download. Oh ya. Iya. Gitu. Nanti kalau mau bahasa Inggrisnya saya bisa share di WA. Tapi bahasa Inggris Bu. Gak apa-apa, bisa diikuti. Ya, boleh Pak. Baik, Bu Triana. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih Bu Triana. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk kita lakukan sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu dimanfaatkan. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Widada ini Ibu. Bapak Widada. Ya. Jelas Pak. Ini saya jelas alhamdulillah. Soalnya ini tadi agak telat pakai jajang, makanya kurang bagus alhamdulillah. Iya Pak. Silakan Pak dilanjutkan. Pak ini mau nanya ini. Jadi kemarin saya mencoba untuk mencari file SVG yang berupa garis gitu. Itu Pak belum menemukannya. Kalau membuat sendiri itu gimana ya? Saya mencoba membuat pakai Paint. Itu tapi ternyata nanti garisnya itu satu lembar itu dianggap satu gambar. Jadi pokoknya akhirnya belum selesai gitu.
Itu intinya saya akan begini, saya di matematika, berarti saya memerlukan garis lurus atau sumbu atau apa gitu. Tapi mencari di galeri itu gambar garis yang berupa file SVG itu SVG belum susah ketemu. Terima kasih Pak Pur. Baik Pak, terima kasih. Kalau tadi di sini kalau Bapak Ibu simak di MOOC, ya. Di MOOC ini ada menyusun aset visual. Di sini jelas, nah, Bapak kalau pakai pen nggak bisa, karena pen adalah software pengolah bitmap, bukan vektor. Ya, sedangkan SVG ini adalah vektor. Nah, software apa saja yang umum digunakan untuk mengolah vektor? Yang paling umum adalah Corel, ya. Kemudian ada Adobe Illustrator. Kedua, kalau yang pakai gratisan, pakai Inkscape ini juga cukup mudah. Bapak cari tutorialnya, Bapak download, kemudian diinstal. Kemudian Bapak silahkan buat garisnya misalnya segitiga di Inkscape. Kemudian nanti di save as, bukan JPEG, tapi SVG. Nah, dari file SVG disimpan di komputer kita, nanti baru di-insert. Tapi kalau menggunakan video scribe, Bapak Ibu bisa mungkin misalnya di sini ya untuk mencari ini ya. Saya hanya mencoba ini. Kalau saya ketik math akan muncul apa di SVG yang disediakan oleh video scribe, karena saya belum pernah nyoba yang matematika. Kalau misalkan nanti di sini ada, kita bisa menggunakan ini. Tapi kalau paling custom, artinya kita bisa mengolah gambarnya itu, kita memang sebaiknya menggunakan tadi Corel atau Inkscape. Nah, ini. Pak Widada ya? Iya, makasih Pak. Kebetulan tadi saya bisa gabung dengan ini jam 9 Pak, jadi memang di awal saya nggak kebagian itu. Ya makasih banyak Pak Pur, nanti saya cari lah. Tapi kalau Corel mah kayaknya mungkin susah, nggak bisa sih. Nanti cari yang lain, ada Instagram-nya aja. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Widada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Puryanto, ini ada request dari Ibu Rika. Boleh minta tolong di-share contoh video di YouTube yang ada voice over-nya? Oh iya. Ini Pak, ini kalau matematika, tadi menyambung dari Pak Widada, ketik aja math di sini ya, ketik gambar ini, kemudian math. Di sini akan ada banyak sekali yang mungkin bisa digunakan. Garis lurus ada. Ya, enggak lah, nanti di lagi lah. Oh baik. Iya, enggak masih Pak. Oke Pak. Tapi Bu Sani ada yang ada voice over-nya. Iya, video yang di YouTube yang ada voice over-nya. Saya harus nyari ini. Coba ini tugas 1 TO. Kita cari aja. Gini Bapak Ibu, bahan ajar animasi drawing pasti banyak muncul di internet, dan itu adalah alumni pelatihan rata-rata nggak pakai sih, tapi yang di-share di Facebook itu ada, yang di grupnya. Tadi saya tidak siapkan, jadi saya kayak minggu depan aja saya sampaikan, atau nanti kita share di grup ya. Kita harus cari dulu ini filenya. Ya, boleh. Ya begitu Ibu Rika. Mungkin nanti minggu depan bisa disampaikan lagi di grup bahwa ada permintaan untuk memberi men-share contoh video di YouTube yang ada voice over-nya. Silakan penanya selanjutnya, kita masih punya waktu sekitar 13 menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan waktu yang 13 menit ini, khususnya kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan tetapi belum tersampaikan.
Atau ada hal-hal yang lebih detail yang belum dipahami dari materi yang sudah disampaikan di MOOC? Atau kita coba saya cari. Oke, nanti saya siapkan lah ya. Ibu. Oke. Nah, ini ada Bapak Ibu contohnya. Oke Pak, bisa langsung di-share. Ini sudah bisa dilihat suaranya, bisa didengar. Suaranya belum ada Pak. Oh, nggak bisa ya? Tampaknya harus download dulu, kemudian baru di ini. Oke, saya kasih linknya aja nanti. Iya, boleh. Bagus nih. Ini karena ada pengantarnya jadi agak lama. Oke, saya simpan saja ya di sini. Saya akan share di ini, di WhatsApp. Oke, di sini emulatornya sudah berjalan dan saya akan coba menjalankan aplikasi tadi. Halo Pak Puryanto. Halo. Ya, apakah kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi? Oh, boleh. Baik. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Hanatul Haifa. Kalau tugasnya hanya berupa informasi bukan tentang mata pelajaran yang diajarkan, boleh tidak ya? Informasi, beliau adalah apa? Pengajar. Baik, halo, mungkin bisa langsung kita sambungkan dengan Ibu Haifa. Mohon maaf, Ibu Hanatul Haifa. Halo, Ibu Hanatul Haifa. Halo. Ya, tampaknya mikrofon beliau belum tersambung. Nah, tadi sebenarnya sih boleh saja tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, asal bermanfaat dan mengikuti kriteria yang kita sampaikan. Yang pertama ada credit title-nya, itu wajib, kalau enggak nanti pasti revisi. Jadi kalau tidak ada logo Simolek-nya misalnya, kita minta peserta tersebut merevisi. Dan wajib ada namanya. Kenapa? Karena kita menjaga bahwa ini nanti tidak boleh misalnya karya orang, oh saya kan ini hanya mengumpulkan link kan, nanti link orang atau angkatan sebelumnya dikumpulkan kembali. Nah itulah yang dimaksud dengan harus sesuai nanti dengan apa yang menjadi panduan kita. Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang mengikuti ini sini adalah bukan guru umum, bisa dengan yang lain.
Misalnya informasi sosialisasi, iklan layanan, silahkan, boleh. Ya baik, saya rasa sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Puryanto. Sebagai informasi tambahan Pak, Ibu Haifa, Ibu Hanatul Haifa ternyata ada seorang mahasiswa, jadi bukan pengajar. Jadi mungkin penjelasan dari Bapak Puryanto. Ya, ya seperti itu. Begitu Ibu Hanatul Haifa, mudah-mudahan penjelasan dari Bapak Puryanto sudah sangat jelas dan mewakili apa ya, pengetahuan Ibu. Selanjutnya kita ada waktu 8 menit. Kita ada waktu 8 menit untuk sesi tanya jawab ini. Sebelum kita akhiri, silakan kepada Ibu bisa bergabung. Boleh langsung mengaktifkan mikrofon Anda untuk bertanya kepada Bapak Puryanto. Halo Pak Puryanto. Ini ada beberapa pertanyaan yang ada di grup chat, di grup WhatsApp kita. Ada sebagian yang mungkin tidak dapat hadir di Vicon pada malam hari ini bertanya tentang apakah tugas akhirnya nanti akan dijelaskan kembali secara lebih detail, tepatnya pada sesi berapa atau kapan, kemudian tugasnya seperti apa, komponen yang harus disertakan di tugas akhir tersebut seperti apa. Mungkin bisa jadi informasi kita bersama di Vicon pada malam hari ini. Baik, langsung saja jawab ya. Jadi untuk detail tugas nanti akan kita informasikan pada Senin depan. Pada dasarnya sebenarnya produksi itu baru bisa dilaksanakan kalau mengikuti agenda kami. Tugas akhir ini setelah Vicon hari Senin atau dibuka materinya setelah ini, nanti Bapak Ibu bisa membuat tugas akhirnya yang berupa animasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu, atau kalau memang ini yang mengikuti mahasiswa ya disesuaikan dengan apa proyek saat ini dijalankan seperti itu. Atau membuat presentasi untuk mata kuliah atau tugas, boleh saja asal ada namanya, kemudian ada logo yang terkait. Mungkin itu nanti detailnya akan kita sampaikan Bapak Ibu ya. Pada hari Senin nanti kita juga akan menyusun nanti form evaluasi untuk evaluasi pengetahuan, karena kita nanti tidak membuat tutorial sehingga nanti ada evaluasi di akhir untuk keterserapan materi. Jadi pengganti Bapak Ibu dapat menjelaskan apa sih board animation itu, kemudian fungsinya untuk apa, fitur ini untuk apa ya, nanti kita akan berikan beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Puryanto. Di 4 menit terakhir ini ada satu pertanyaan kita jadikan penutup dari sesi 3 video conference pada malam hari ini. Pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Awalian Indar. Halo Bapak Awalian, mungkin mikrofon Anda bisa langsung diaktifkan Pak? Oh maaf, dengan Ibu ya? Halo. Halo. Oh ya, baik Pak, silakan. Selamat malam Pak Pur. Iya, selamat malam Pak. Izin bertanya, ini saya mencoba untuk merender satu slide. Hasilnya saya buka di PowerPoint. Ya. 2010 memang muncul playback error Pak. Memang apa harus dibuka di PowerPoint 2013 ya Pak? Betul, 2013 atau 16 Pak. Oh yang begitu ya. Sekarang 16 ya. Seperti yang tadi saya contohkan, sama sekali tidak ada problem ya. Karena memang Office-nya support dengan video. Baik.
Pak Walian? Ya Pak. Ya, ada lagi mungkin yang bisa di-sharing? Berarti kalau mau nyoba langsung ke YouTube atau Facebook saja ya? Betul. Oh iya. Terima kasih Pak. Baik. Sama-sama Pak Walian. Ya, demikian Bapak dan Ibu sesi diskusi pada malam hari ini. Masih ada 3 menit yang mungkin bisa kita isi dengan penanya selanjutnya, tapi jika tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Bapak, mohon maaf, silakan Bapak bisa Ya, tampaknya belum ada. Jika ada, nanti silakan disampaikan kembali di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Halo? Ya. Ya, Pak Saiful, ada yang ingin ditanyakan kok, Pak? Udah, terima kasih. Sudah. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Ya, demikian sesi 3 video conference pada malam hari ini. Saya Zarani Baki selaku moderator Anda mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan juga atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Puryanto selaku moderator, selaku narasumber pada malam hari ini. Selanjutnya kami buka video conference ini sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Silakan dimanfaatkan untuk sesi diskusi dengan sesama peserta. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Melkun selaku operator dan host pada malam hari ini. Saya pamit undur diri, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat istirahat. Selamat malam Mbak Zahani dan Pak Puryanto, dan terima kasih atas penyampaian materi pada sesi 3 pelatihan whiteboard animation batch 3 kelompok 5 pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi 3 malam ini, dan kami akan mencatat kehadiran Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dapat memanfaatkan room Vicon ini untuk berdiskusi secara langsung, dan kami juga akan membagikan atau menayang ulangkan video rekaman sesi kedua pada hari Senin kemarin. Untuk semuanya dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.